semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum pemisahan ekstraksi meterasi. Nah, di sini saya mengambil judul jurnal yaitu pengaruh suhu dan waktu maserasi terhadap karakteristik ekstrak daun bidara sebagai sumber saponin. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Rohmat Agustiawan, yang kedua yaitu Devina Mega Utami, yang selanjutnya yaitu Kadek Doni Sastika. Untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini latar belakang dari jurnal tersebut yaitu tanaman bidara ini memiliki banyak manfaat, di mana kandungan yang dimiliki antaranya yaitu protein, kalsium, zat besi, magnesium, vitamin, senyawa aktif. Nah, senyawa aktif ini seperti flavonoid, karotenoid, terpenoid, dan lainnya. Untuk selanjutnya, pengolahan dari tanaman ini belum dapat dioptimalisasikan dengan baik, padahal memiliki banyak manfaat dan dapat ditemukan dengan mudah karena tumbuh secara liar. Nah, ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat surfaktan. Saponin juga dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti jamur, antioksidan, dan antibakteri. Nah, untuk mendapatkan zat tersebut, maka dilakukan pemisahan secara ekstraksi. Untuk selanjutnya yaitu dasar teori. Dari dasar teori ini, senyawa saponin ini merupakan senyawa yang termasuk ke dalam golongan glikosida kompleks, yakni metabolit sekunder. Senyawa saponin ini bersifat polar, yakni dapat larut dalam air atau hidrofilik. Nah, metode Mesari ini merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya suatu proses pemanasan. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi senyawa saponin ini yaitu waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel. Nah, umumnya ekstraksi metode maserasi ini menggunakan suhu ruang pada prosesnya. Nah, demikian perlu dilakukan modifikasi suhu untuk mengetahui perlakuan suhu agar mengoptimalkan proses ekstraksi. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu maserasi terhadap karakteristik ekstrak daun bidara, serta untuk memperoleh suhu dan waktu maserasi Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi di mana mengenai hasil pembahasan, di mana kadar redemen yang dihasilkan dari ekstrak saponin ini yaitu dengan dilakukan variasi waktu dan suhu, di mana hasil tertinggi dari ekstrak redemen saponin daun bidara ini diperoleh pada suhu 50 derajat dengan waktu 48 jam, di mana dihasilkan 42%. Nah, suhu dan waktu ini sangat mempengaruhi ekstrak, di mana semakin lama suhu yang digunakan maka semakin lama kontak suatu zat sehingga semakin larut. Begitu juga waktu semakin singkat waktu yang dibutuhkan maka hasil ekstrak yang dihasilkan semakin belum optimal. Begitu juga dengan waktu yang digunakan terlalu lama maka ekstrak akan mengalami penurunan karena mengalami suatu kerusakan struktur. Nah, ketika ekstrak diketahui batas optimalnya maka akan menghasilkan ekstrak yang maksimal seperti itu dari ekstrak redemen dari ekstrak daun bidara. Nah, begitu yang selanjutnya yaitu kadar saponin kasar. Nah, begitu juga pada saponin kasar ini suhu dan waktu sangat mempengaruhi, di mana kadar saponin kasar yang diperoleh maksimal yaitu pada suhu dan waktu 50 derajat Celcius, waktu 48 jam dengan nilai persentase 40%. Nah, di mana suhu dan waktu ini sangat mempengaruhi. Semakin lama kontak dengan suatu zat, maka semakin berkurangnya suatu zat yang dihasilkan, ekstrak yang dihasilkan. Begitu juga dengan waktu, semakin singkat waktu yang dilakukan maka akan menghasilkan ekstrak yang kurang optimal. Begitu sehingga ketika batas optimal yang dicapai akan menghasilkan hasil yang maksimal, di
mana terlihat bahwa pada batas waktu optimal yang dicapai menghasilkan ekstrak yang meningkat seiring dengan meningkatnya suhu, seperti itu. Nah, pada ketinggian busa, kadar ketinggian busa juga terlihat bahwa suhu sangat mempengaruhi, begitu juga dengan waktu, di mana terlihat bahwa ekstrak tertinggi ketinggian busa yang diperoleh yaitu pada suhu 50 derajat dan dengan waktu 48 jam, di mana kadar ketinggian busa diperoleh 29%. Sehingga dilihat di sisi lain dilihat bahwa suhu semakin meningkatnya suhu, maka kenaikan busa itu semakin meningkat juga. Namun ketika waktu yang digunakan semakin singkat, maka ketinggian busa akan belum optimal. Begitu juga ketika batas optimal suhu yang digunakan melewati batas, maka akan mengalami penurunan ketinggian busa, sehingga ketika waktu yang digunakan pada ketinggian busa ini pas tidak melewati batas optimal, maka akan menghasilkan busa yang meningkat, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama adalah terdapat 3 variabel pengamatan, yaitu hasil redemen, kadar saponin, kasar, dan ketinggian busa. Yang kedua adalah perlakuan suhu sangat mempengaruhi hasil dari 3 variabel tersebut. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan ekstrak daun bidara yang baik dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu macerasi 48 jam atau 2 hari ini, tentunya dengan prosedur pengamatan yang ada. Yang keempat adalah hasil dari ketiga variabel tersebut, yaitu sumber saponin dan karakteristik redemen sebesar 42,59 plus minus 0,02%, kadar saponin kasar sebesar 40,84 plus minus 0,09%, dan ketinggian busa dengan setebal 29,03 plus minus 0,38 mm. Saran dari kami adalah dalam melakukan penentuan waktu dan suhu yang tepat dilakukan uji kadar dengan 3 sampel, serta tiap sampel dilakukan dengan variasi yang berbeda sehingga didapatkan suhu dan waktu yang tepat dalam melakukan ekstraksi maksimum yang diperoleh. Terima kasih, demikian presentasi dari kami.